Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Insya Allah kita akan belajar sains dengan materi rangka hewan. Yuk kita review ada belajar. Yang pertama, niat. Yuk berbagi niat belajar kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Yang kedua, selalu berdoa. Berdoa agar Allah Ta'ala memberi ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, menyimak. Duduk sopan, mendengarkan, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang keempat, suci. Hendaknya belajar dalam keadaan bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Yang kelima, mencatat ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Yuk siapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Jika ada penjelasan dari ustazah yang sekiranya perlu dicatat, segera dicatat di buku tulis kalian ya. Agar belajar kita kali ini membawa keberkahan, yuk kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Solih-solihah, kali ini kita akan belajar rangka hewan. Sebelumnya kita review materi kita yang kemarin ya. Kemarin kita telah belajar tentang rangka tubuh manusia yang terdiri dari tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan alat gerak yang dibagi menjadi lengan dan kaki. Kita juga telah belajar tentang persendian yang fungsinya adalah menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Jenis persendian yang kita pelajari kemarin ada sendi peluru, sendi engsel, sendi luncur, dan sendi putar. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan kali ini ya, yaitu rangka hewan. Boleh dibuka buku paketnya halaman 5-10 ya. Rangka hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah endoskeleton. Endoskeleton. Endoskeleton adalah rangka hewan yang terdapat di dalam tubuhnya. Contohnya kambing, burung, sapi, kelinci, dan lain-lain. Biasanya terdapat di hewan vertebrata. Contohnya ada Pisces atau ikan. Amfibi, ada reptilia, ada aves atau unggas, dan mamalia. Yang kedua ada exoskeleton. Exoskeleton. Apa itu?
adalah rangka hewan yang terdapat di luar tubuhnya. Contohnya ada pada siput dan penyu. Biasanya dapat kita temukan di hewan-hewan avertebrata. Untuk penjelasan vertebrata dan avertebrata ada di slide selanjutnya ya. Bentuk rangka dalam setiap hewan berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat hidupnya, fungsi, dan cara hidupnya. Alat gerak dan cara gerak hewan yang hidup di darat tentu berbeda dengan hewan yang hidup di air. Kita bahas rangka ikan, atau kalau yang di depan tadi disebutkan Pisces. Jadi, berbagai macam ikan masuk di sini ya solih-solihah. Contohnya ikan mujair, ikan lele, dan sebagainya. Bentuk rangka mereka rata-rata mirip. Di sini disediakan gambar rangka ikan. Ada tengkorak, rongga mata, dan karena mereka masuk di hewan vertebrata, mereka punya tulang belakang. Ini tulang belakangnya. Kemudian mereka juga mempunyai sirip, ada sirip punggung, sirip ekor, sirip belakang, sirip perut, dan sirip dada. Mereka juga punya tulang rusuk dan rongga insang. Ikan hidupnya di air, dia bergerak dengan cara berenang. Alat gerak aktifnya berupa otot bersegmen atau miotom. Ikan juga memiliki sirip untuk berenang. Siripnya ada yang berpasangan, ada juga yang tunggal. Selanjutnya kita akan bahas rangka amfibi. Salah satu hewan amfibi yang akan kita bahas kali ini adalah katak. Hidupnya di darat dan di air. Ia mempunyai tulang belakang yang panjang. Ini ya, tulang belakangnya panjang dan otot yang kuat untuk bergerak dengan cara melompat. Pada tungkai katak ada selaput renang. Ini ya, ada selaput renangnya. Fungsinya untuk mempermudah pada saat berenang. Rangka katak terdiri dari tengkorak, kepala ini, ada alat gerak depan di sini dan ada alat gerak belakang. Serta ciri khusus dari vertebrata mempunyai tulang belakang. Selanjutnya ada rangka reptil. Reptil adalah hewan bertulang belakang yang memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Contohnya ada kadal, ular, dan sebagainya. Nah, di sini ada gambar rangka kadal ya solih-solihah. Kadal bergerak dengan cara merayap. Dia memiliki 4 kaki di samping tubuhnya sebagai alat gerak. Rangka kadal terdiri dari tengkorak, tulang jari, tulang rusuk, dan tulang belakang. Kemudian ada rangka aves atau burung. Aves adalah hewan bertulang belakang yang tubuhnya ditutupi oleh bulu. Contohnya burung, penguin, ayam, angsa, dan lain-lain. Nah, di sini diambil salah satu contoh aves ya solih-solihah, ada burung merpati. Merpati bergerak dengan cara terbang. Ia mengepakkan sayapnya dari atas ke bawah, sehingga tubuhnya terdorong ke atas dan terbang di udara. Rangkanya terdiri dari tengkorak, ada rongga mata, rahang, tulang leher, dan salah satu ciri khusus dari vertebrata yaitu dia mempunyai tulang belakang. Kemudian rangka mamalia. Mamalia adalah hewan menyusui. Contohnya kambing, sapi, kucing, kelinci, dan lain-lain. Di sini disediakan salah satu contoh dari hewan mamalia, yaitu ada rangka tubuh kelinci. Kelinci adalah hewan yang hidup di darat. Ia mempunyai tungkai belakang, ini ya tungkai belakangnya.
tungkai belakangnya lebih besar dan lebih panjang daripada tungkai depannya ini. Karena tungkai belakangnya berguna untuk memberi tumpuan ketika melompat. Sedangkan tungkai depannya berukuran lebih pendek dan berfungsi untuk memberikan tumpuan terhadap badan saat mendarat di tanah. Selanjutnya ada rangka avertebrata, yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Sebagian avertebrata memiliki rangka luar atau eksoskeleton. Contoh dari hewan avertebrata ini ada bekicot. Ia memiliki rangka luar sebagai pelindung dan pembentuk tubuhnya yang lunak. Ini ya, rangka luarnya. Ia bergerak dengan kaki perut yang dapat mengeluarkan lendir untuk mempermudah pergerakannya. Contoh lain ada belalang. Belalang termasuk ke dalam kelompok serangga. Tubuhnya tersusun atas beberapa ruas yang bersatu. Ia memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas, sehingga ia bergerak dengan cara terbang dan melompat. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Ada sedikit tugas dari Ustazah. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 9. Perhatikan tabel di bagian paling atas dari halaman tersebut ya. Silahkan salin di buku tulis dan isilah. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan dikirimkan ke Ustazah. Ustazah nanti sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ya solih-solihah. Untuk mengakhiri pertemuan kita, yuk kita berdoa sesudah belajar bersama. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فقهنا في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ustazah mohon maaf untuk semua salah-salah kata dan sikap. Jangan lupa murojaah, tilawah, mengerjakan tugas dan membantu orang tua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.